Halo sahabat literasi, kita kembali lagi ketemu untuk ngobrol-ngobrol tentang literasi ya. Masih kita mencoba untuk melihat apa literasi dalam bidang jurnalistik ya. Terutama kawan-kawan yang sedang eh, bergelut atau berjuang menjadi seorang jurnalis. Awal-awal menjadi jurnalis muda, jadi jurnalis pemula, atau mungkin barangkali kalian yang uh, ingin punya rencana punya media massa begitu ya, atau media massa dalam bentuk online, bukan cetak gitu ya, atau juga bisa media massa cetak dan sebagainya lah. Mungkin yang bergelut di bidang penerbitan majalah kampus atau majalah sekolah, itu juga bisa ilmu atau pengalaman yang saya share ini akan menjadi pertimbangan atau pijakan buat mengelola redaksi ya. Saya sudah mengelola redaksi itu atau berkecimpung dalam bidang redaksi sudah lebih dari 21 tahun, dan saya bergabung dalam desk redaksi itu kurang lebih sekitar ya 15-16 tahun lah kurang lebih. Cukup lama, atau mungkin barangkali bagi kawan-kawan yang lebih senior mungkin belum apa-apa ya, tapi buat saya itu sudah membuat banyak pengalaman dalam diri apa keprofesian saya. Nah, kawan-kawan, eh, memunculkan sebuah tema atau headline itu perlu sebuah kerja tim, tidak bisa dilakukan sendirian atau 2-3 orang. Maka kemudian dalam struktur redaksi itu ada jabatan Pimret, kemudian ada juga Wapimret, ada juga Redpel, ada juga Korlip, ada juga eh, redaktur senior mungkin ada, atau mungkin barangkali hanya redaktur saja gitu. Dan kemudian di bawahnya adalah jurnalis atau wartawan. Semua eh, yang saya sebut tadi itu sebetulnya juga menjadi bagian jurnalis, cuman eh, apa hanya jabatannya saja di dalam manajemen keredaksian itu ada struktur-struktur dari mulai dari pimret sampai dengan redaktur. Eh, di level redaktur itu eh, mungkin ada sebagian menyebut adalah bagian middle manager ya. Eh, Mereka punya banyak anak buah, mereka banyak, di bawahnya ada banyak reporter-reporternya atau wartawan-wartawannya gitu ya. Ada redaktur nasional, mungkin barangkali ada redaktur daerah, mereka punya berapa wartawan yang ditempatkan di daerah, ada redaktur ekonomi, ada redaktur kriminal, ada redaktur politik, ada redaktur hiburan, ada redaktur teknologi dan sebagainya. Kalau misalnya eh, menu-menunya atau kanal-kanalnya atau rubrik-rubriknya banyak, ya semakin banyak pula redakturnya juga yang direkrut gitu ya. Misalnya di media online ada juga kanal-kanal politik, ekonomi, itu masing-masing punya yang mengampunya, yang mengawalnya adalah redaktur sebutannya. Kemudian juga di dalam uh, cetak ya, entah entah koran atau tabloid atau majalah, itu juga pasti punya rubrik-rubrik tertentu kan. Ada rubrik opini, ada redaktur opini. Rubrik politik, ada redaktur politik. Rubrik sport olahraga, ada redaktur olahraga. Macam-macam. Jadi semua bidangnya sudah terkompliti di situ ya, dikawal oleh satu redaktur. Bahkan mungkin barangkali membutuhkan wakil redakturnya juga bisa. Nah, kemudian dalam sebuah tim ini, untuk menentukan sebuah isu yang menarik atau topik utama yang menarik yang ditampilkan di halaman depan cover ya, kalau di media cetak itu, atau di media online mungkin isu yang paling menarik, yang paling kuat itu harus dilakukan sebuah meeting ya, atau rapat. Ini rohnya teman-teman, rohnya. Tidak mungkin kualitas sebuah berita tanpa ada agenda rapat atau agenda meeting. Nah, ini sangat penting teman-teman, karena di dalam meeting itu ruang ruang tunggu panas gitu ya.
Artinya perdebatan itu selalu terjadi antara redaktur dengan korlip, dengan redpel, dengan pimretnya, dengan wapimretnya. Itu selalu ada terjadi perdebatan. Mana yang paling menarik menurut versi atau sisi apa dari pendapat kawan-kawan redaktur. Di dalam rapat itu melibatkan paling utama adalah pimret. Kemudian semua hadir, ada redpel, ada korlip, ada redaktur, semua hadir di situ. Wajib hukumnya, tidak bisa tidak. Karena ini tim. Kalau misalnya satu yang nggak datang, misalnya redaktur politik ya, kan dia menguasai bidang politik yang dia emban, yang dia ampuh, dia absen, nggak datang, nggak hadir, maka tanggung jawab dia untuk mengusung des ini menjadi dipertanyakan, gitu kan? Seharusnya ini menjadi tanggung jawab des politik. Atau mengangkat isu utama adalah ekonomi misalnya, itu juga harus ada kehadiran teman-teman ekonomi. Misalnya baru tren perang dagang antara negara A dan negara B, gitu kan? Ini kan isu ekonomi, gitu kan? Nah ini juga harus dikolaborasikan dengan des ekonomi, atau isu politik, atau isu macam-macam ya, yang bisa jangan dikira bahwa kayak des olahraga dan sebagainya itu tidak menarik juga. Misalnya PSSI mau U20 misalnya mau bertandang main dengan mana gitu ya, itu bisa juga karena penikmat bola di Indonesia itu sangat banyak dan itu pasti pembacanya sangat luar biasa, gitu kan. Nah di dalam rapat itu ada yang namanya istilah kita itu listing ya. Jadi itu mengumpulkan dari sekretaris redaksi, menghubungi semua wartawan-wartawan yang hari itu dia punya amunisi berita berapa banyak. Ya misalnya dari des nasional ditelepon diminta sama sekretaris redaksi. Halo, ayo listing, kamu punya berapa banyak berita ini? Ekonomi apa? Olahraga apa? Kemudian budaya apa? Ya, itu kemudian mau dikumpulkan sama di list sama sekretaris redaksi. Nah, kemudian dikirimkan ke pimret, dikirimkan ke redaktur, dikirimkan ke redpel atau korlip untuk kemudian menjadi bahan pada rapat kedua yang namanya rapat budgeting. Jadi mungkin kalau di harian cetak pengalaman saya, listing pertama itu rapat pertama adalah jam 3 sore. Kemudian rapat budgeting itu jam 7 atau jam 7 malam. Untuk menentukan besok pagi itu akan mengangkat headline apa. Jadi ada rapat listing, ada rapat budgeting. Nah, itu yang kemudian akan diolah menjadi sebuah produk berita yang akan ditayangkan. Nanti saya akan jelaskan lebih detail bagaimana isi dari listing dan apa isi dari budgeting. Saya kira begitu yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan. Jadi perkuat terus yang namanya meeting untuk menentukan sebuah kualitas berita yang bagus, dan kemudian juga biasakan untuk kerjasama tim ya. Saya kira begitu. Saya ingin berbagi pengalaman tentang manajemen keredaksian. Bila video ini bermanfaat buat kalian, silakan share, subscribe, kemudian like, dan bunyikan tanda lonceng supaya kami bisa menghadirkan video-video yang selalu bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih buat kalian. Jangan segan-segan untuk terus menulis, nulis yuk ya. Salam literasi.